Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pelajar NU Sidoarjo, khususnya para pemuda yang ada di Sidoarjo. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini ya, pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bang Rosi. Oke, saya panggil Bang aja ya Bang ya, biar terlihat enjoy gitu ya. Oke, perlu saya kenalkan, jadi Bang Rosi ini merupakan seorang yang mempunyai kisah inspiratif yang sangat luar biasa. Semoga nantinya bisa memotivasi para pelajar dan pemuda yang ada di Sidoarjo khususnya. Jadi Bang Rosi ini memang mempunyai masa lalu yang kelam ya, dibilang kelam ya Bang ya. Jadi bisa dikatakan kelam, pahit dan sebagainya, tapi seiring berjalannya waktu beliau alhamdulillah bisa kembali ke jalan yang benar atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung saja Bang ya. Jadi saya punya sebuah pertanyaan yang nantinya mungkin bisa dijawab oleh Bang Rosi ya, sesuai pengalamannya Bang Rosi itu seperti apa dan sebagainya ya, sehingga bisa sampai seperti ini Bang. Jadi gini Bang, saya pernah mungkin ya lihat di podcastnya Abang, mungkin ketika di wawancari dan lain sebagainya ya, di YouTube lain dan lain sebagainya, saya pernah dengar gini Bang, bahwasanya Bang Rosi itu kan terkenal pecandu juga Bang, pengedar narkoba. Sempat ya, termasuk itu ya nakal lah ya. Memang berawal mula dari nakal ya Bang. Oke, jadi mungkin bisa nggak Bang dijelaskan secara sekilas Bang, yang kemudian apa sih awal mula Abang itu bisa terjerumus kepada hal-hal yang seperti itu Bang? Jadi gini, pertama dulu itu memang saya itu salah pergaulan karena dari kisah orang tua keluarga yang saya pikir dulu, dan juga mungkin masyarakat sekarang itu bilang broken home harus nakal, yang seharusnya enggak. Broken home itu harus selamat dari keluarga, minimal keluarganya harus lebih baik. Nah, di saat itu saya itu akhirnya terjerumus karena kesalahan pemikiran di situ. Yang kalau misalkan untuk para pelajar nih khususnya ya, harusnya kan apa nggih? Kalau kita hidup secara umum pada umumnya itu lebih enak kok. Umumnya pelajar belajar, sekolah, menurut orang tua, mungkin nggak apa nggih? Kehidupan akan baik-baik saja, nggak seperti berjalan saya. dengan wajar ya Bang. Wajar umumnya pelajar ya belajar dan sebagainya, seperti yang diungkapkan oleh Bang Rosi tadi Bang. Oke. Jadi Bang Rosi ini kan sudah apa ya? Tadi kan sudah dibilang dan dijelaskan bahwasanya bermula dari keluarga broken home. Pasti kan Bang ya, faktor-faktor yang kemudian penyebab broken home ya pasti dari orang tua juga ya. Oke. Kemudian mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya Bang, ketika posisi broken home itu apakah memang itu menjadi hal yang kemudian Bang Rosi suka kepada hal-hal yang negatif, akhirnya ya udah biar aku bebas dan sebagainya karena orang tua aku wis gak ngurus dan sebagainya, gimana Bang? Apa nggih? Bukannya gitu. Jadi gini, sebenarnya setelah saya broken home itu tersebut, akhirnya kan saya mencari kenyamanan di luar. Kenyamanan di luar dengan berkumpul dengan teman-teman yang akhirnya mencoba hal-hal baru. Berawal dari mencoba kenyamanan, terus akhirnya mencoba hal-hal baru yang di situ ternyata itu menjerumuskan. Nah, makanya mungkin saya bisa kasih juga solusi ke teman-teman pelajar. Jangan kita memilih teman, tapi kita memilah teman. Kalau kita milih teman, wis aku tak koncoan karo wong sogetok, tapi akhirnya itu menjadikan kita lebih buruk. Nah, itu kan juga nggak enak. Tapi kalau kita memilah, entah itu dia kaya, entah itu miskin, entah itu jelek, entah itu cantik, entah itu ganteng, yang penting dia bisa membawa kita ke hal yang lebih baik, monggo. Dan jangan sampai pelajar di Indonesia itu terjerumus seperti saya. Penyesalan akan ada di belakang. Kalau yang di awal namanya apa Pak? Pendaftaran. Jadi untuk hal-hal yang negatif nggak boleh daftar ya Bang ya? Jangan. Kalau memang itu berkaitan dengan hal yang positif, kita daftar aja lah, khususnya para pelajar ya. Apalagi juga masalah narkoba. Rawan banget. Karena saya sudah ngalamin. Pelajar memang rawan banget. Untuk saat ini pelajar di Indonesia itu sebenarnya itu lebih dibodohin sama bandar-bandar. Dibodohi dalam hal seperti apa? Jadi gini, misalkan saya waktu itu kan jualan, saya lihat porsi kok segini rek, dibeli ratusan ribu, padahal harganya nggak segitu. Saya tahu sendiri karena saya ngalamin sampai saya kepegang
Saya pernah kepegang juga. Pernah. Karena kesalahan saya dan itu resiko saya karena saya pernah memakai. Pernah. Nggih. Dan saya itu akhirnya apa nggih? Saya apa namanya? Memang harus bertanggung jawab. Oke. Jadi berani berbuat, berani bertanggung bertanggung jawab. Jadi memang segala sesuatu ada konsekuensinya Bang ya. Jadi kita nggak boleh yang kemudian kita berani untuk mencoba tapi kita nggak mau untuk menerima konsekuensi yang ada. Jadi saya rasa Bang Rosi ini tetaplah istilahnya nakal tapi nggak mau aja orang lain ya Bang. Jadi kenakalan hanya berhenti pada diri Bang Rosi itu sendiri. Narkoba itu bahaya juga gini Mas. Efek samping efek samping yang jangka panjang yang kita takutkan. Seperti saya sekarang, saya disuruh ngitung, disuruh mikir yang ribet-ribet itu udah nggak bisa. Sudah nggak bisa Bang. Karena Kebanyakan- memang efek itu Bang. Efek pasti itu efek karena gini. Di saat kita ibaratnya kita nggak tidur nih malam, begadang, ya pagi pasti akan ada efek-efek yang terjadi, ngantuk minimal, lelah, letih, apalagi narkoba. Sekarang yang saya rasakan banyak penyakit yang sudah saya hadapin, ada diabetes, vertigo, asam urat, apa segala macam keluar semua. Yang dulu di saat saya pakai memang sehat, enak, tapi ternyata itu semua ganggu. Jadi hanya kenyamanan sesaat ya Kenyamanan Bang. sesaat. Tapi untuk selanjutnya pasti mempunyai efek Pasti, yang efeknya pasti. Apalagi kayak koplo yang Koplo. dipakai biasanya. Gimana itu? kebanyakan Koplo pelajar. ya ini mungkin teman-teman Nah, ya itu sekarang ya, gini. Gimana Bang? Kita disuruh sekolah nih. Oke. Nggih, dikasih pelajaran, dikasih mengerti, tapi akhirnya kita pakai koplo agar tolak, kowo. Lah ngapain kita sekolah? Di rumah kok angon wedhus. Sisan Sekalian. Nah, Oke. gitu. Dan itu bahaya sekali karena itu pasti akan memutus saraf-saraf kita. Itu udah tak rasain. Memang tidak bisa untuk berpikir jernih gitu Bang. Mikir segala sesuatu Bang. Jadi gini, mungkin kalau misalkan pelajar ataupun siapapun, jangan pelajar, siapapun nih, kalau belum pernah merasakan, ngomong tok. Tapi saya merasakan itu dan saya melakukan itu. Saya adalah pelaku yang masih hidup. Kalau misalnya memang nggak percaya, mungkin kayak di LP Sidoarjo, data saya juga masih ada. Masih ada. Masih Ya pasti. mungkin teman-teman mau survei. Monggo, kalau misalnya pingin ini beneran ta? Beneran. Arek temenan ta? Nah, monggo. Oke. Jadi memang sudah ada datanya, ada realitanya dan kemudian ini narasumbernya. Oke. Jadi mungkin itu motivasi ya Bang ya. Mungkin yang kemudian bisa kita ambil dari kisah inspiratif dari Bang Rosi itu sendiri. Pastinya gini Bang ya. Ketika Bang Rosi sudah mempunyai pengalaman yang seperti itu tadi Bang ya. Ya tanda kutip dalam artian kita ingin lah Bang. Maksudnya tidak hanya kemudian hal-hal negatif yang kita tampakkan Bang. Kemudian bagaimana sih cara Bang Rosi itu sendiri keluar dari hal-hal yang seperti itu? Keluar dari hal-hal yang seperti itu nggak mudah. Nggak mudah. Prosesnya lama. Nggak mudah dan juga penuh perjuangan. Makanya jangan sampai kalian-kalian semuanya, teman-teman yang lainnya, khususnya pelajar, itu jangan sampai lah coba-coba. Aduh, saya dulu berawal dari coba-coba. Berawal dari Akhirnya coba-coba. jadi profesional. Tinggi ya. Keinginan tahuannya memang tinggi. Bukan keingintahuan yang tinggi, tapi kumpul Karena dari lingkungan. teman, lingkungan, pengaruh banget gitu. Kalau saya bisa ibaratnya boleh memilih nih, kalau saya boleh memilih, saya flashback ke belakang, mungkin saya akan aku tak menengahi, tak nurut wong tuaku, tak sekolah sing genah sampai mari, Akhirnya biar jadi orang benar. biar jadi orang benar, hidup saya nyaman, santai. Nah, kalau sekarang apa yang saya lakukan? Tato di tangan. Mau kerja apa? Contohnya. Polisi nggak bisa, akapri nggak bisa, pegawai negeri apalagi. Iya, memang punya imbas yang sangat banyak ya Bang ya. Berawal dari mulai pecandu akhirnya tidak bisa untuk berpikir jernih. Nakal ya. itu paling nggak enak sebenarnya. Nakal paling gak enak. Nggak enak. Yang Mending enak apa itu Bang? Kenceng, Kenceng. lakukan yang terbaik. Kita hidup di umumnya. Di umumnya. Si umumnya enak-enakan. Iya kan? Enak ya Bang ya, ngopi, Iya, minum ngopi, santai, santai. podcast gini Bang ya. Ngobrol. Oke. Ngasih motivasi ke pelajar itu Ya ini kan cuma sebuah motivasi. Janganlah sampai yang lainnya cukup di saya. cukup berhenti di diri Cukup sendiri. berhenti di diri sendiri. Saya tularkan ke yang lainnya.
Kalau bisa, dan saya harapkan itu bisa semuanya. Jangan sampai terjerumus. Oke, jadi pesan yang disampaikan oleh Bang Rosi adalah bagaimana sih kita tidak bisa terjerumus ya, maksudnya agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Nah, oleh karena itu Bang, biasanya kan umumnya pelajar ya Bang ya, banyak kan ketika waktunya sekolah dan sebagainya kan bolos Bang, bolos kemudian terlihat nganggur dan lain sebagainya, akhirnya menjadi kegiatan-kegiatan yang ranahnya itu bisa ke hal yang negatif gitu Bang. Gimana itu Bang? Mungkin gini, ya bukannya karena saya memang orang nakal gitu. Okay. Karena saya kalau misalnya ibaratnya bolos terus main sekali 2 kali oke lah. Tapi bolosnya yang seperti apa? Bolos minum, Wah, salah itu Bang. Jangan sampai lah. Mungkin bolos ingin main ke sana, mungkin masih batas wajar. Ngopi biasa oke. Ngopi cantik. Tapi lek ngopi terus dikasih autan, loh emangnya di dalam perut ada nyamuk. Oplosan itu. Seperti itu. Oke, seperti itu Bang. Jadi alhamdulillah, maksudnya ini mungkin pertanyaan yang dibilang terakhir Bang. Jadi mungkin motivasi yang terakhir untuk teman-teman ya Bang ya. Karena memang untuk berubah menjadi orang yang baik itu kan butuh waktu Bang. Betul nggak? Butuh proses yang panjang. Bahkan di dalam Al-Quran kan Allah sendiri kan sudah bilang ya Bang ya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dirinya sendiri untuk berusaha merubahnya. Jadi mungkin apa sih Bang ya yang memang nantinya terakhir Bang, pesan untuk teman-teman pelajar yang ada di Sidoarjo ini biar termotivasi Bang. Jadi gak enak jadi wong negatif itu, gak enak nadi itu disorot gitu Bang ya, pasti disorot namanya ya kan. Jangankan itu, untuk jadi baik itu kan butuh proses. Mungkin apa sih pesan yang terakhir untuk pesan saya yaitu tadi mungkin jalani aja kehidupan ini sewajarnya. Kalau memang pelajar, wajarnya pelajar seperti apa? Nah, wajarnya orang tua ya seperti apa ya kan. Jangan sampai terjerumus. Karena terjerumus itu paling hal yang gak enak. Namanya aja terjerumus. Pasti gak enak. Terjerumus, dijerumuskan itu yang malah salah. Gak enak banget. Yang sudah terlanjur, mungkin yang bisa saya sampaikan, teruslah berusaha menjadi lebih baik. Seperti Habib Munzir itu pernah dawuh, teruslah bertaubat meskipun kamu masih bermaksiat. Teruslah bertobat meskipun kamu masih bermaksiat. Oke. Jangan pernah bosan untuk bertobat sampai kamu bosan bermaksiat. Oke, itu kata-katanya Habib Munzir Al-Musawa Al-Mar. Ini bisa jadikan motivasi untuk teman-teman pelajar ya, yang kemudian nantinya ketika panjenengan semuanya melakukan hal-hal negatif, ingatlah tetap taubat Allah dan sebagainya. Kembalilah ke jalan yang benar. Cuman gini juga Mas. Gimana? Nakal itu enggak enak. Nakal itu enggak enak. Oke. Jadi janganlah nakal. Ya, karena nakal itu enggak enak dan proses untuk bisa berhenti itu juga susah. Tak seindah sinetron Indosiar. Oke. Makanya untuk membalikkan telapak tangan ini. Oke. Kalau kita bisa jadi trendsetter, kenapa kita harus jadi follower? Oke. Nah, quotes ini ya. Bisa dicatat mungkin untuk teman-teman belajar. Oke. Gimana? Kalau kita bisa jadi trendsetter, nah kita trendsetter apa? Keahlian apa? Ibarat kreativitas kita apa? Nah, biarkan yang lainnya ikut kita, yang baik-baik. Yang jelek-jelek jangan diikutin. Ngapain kita ikut? Nah, seperti itu. Jadi ini saya bisa ambil sebuah kata motivasi lah intinya. Kalau kita selalu dalam lingkungan baik, insya Allah hal-hal baik akan menyertai kita semuanya. Jadi untuk teman-teman pelajar jangan sampai ketika kita ya sudah terjun ke hal yang negatif, kita kemudian pesimis dan sebagainya, tidak kemudian tobat kita entah itu diterima atau tidak, itu tidak menjadi hal masalah ya. Yang terpenting adalah semuanya adalah kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Bang ya. Jadi mungkin cukup itu ya Bang ya yang dapat disampaikan. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bang Rosi sudah menyempatkan waktunya hadir ya. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ketemu Alhamdulillah, lagi dengan teman-teman yang lain. Jalannya lainnya. Oke. Ya, saya ucapkan terima kasih, semoga nantinya keluarga Bang Rosi diberikan kesehatan, ya, umur yang panjang dan sebagainya, dilimpahkan rezeki yang kathah dan sebagainya Bang ya. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, tutup dari podcast ini, semoga bisa membawa manfaat dan berkah untuk semuanya. Jadi saya Tovan selaku ya
Moderator akan mengucapkan terima kasih yang banyak-banyak. Saya akhiri Bang ya. Sebelumnya nanti kita salam sama-sama, kita dada dulu Bang. Oke. Dada dulu, kita berikan salam. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.